Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat lagi bertemu pada pembelajaran geografi pada minggu ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas Pito pandu kawannya untuk berdoa. Nah, kalau sudah kita lanjut. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 10 November, itu bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Ya, memperingati Hari Pahlawan. Selanjutnya, tanggal 10. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Struktur keruangan kota. Iya, benar Yeyen. Struktur keruangan kota. Hari ini kita akan masuk ke materi interaksi desa dan kota. Masih pada KD yang pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.2, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan dan kota. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model discovery learning, metode penemuan terbimbing, dan penugasan, peserta didik dapat menganalisis interaksi desa dan kota dengan memiliki sikap mandiri, jujur, tanggung jawab, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bisa dilihat ada 2 buah gambar. Nampak gambar di depan? Nampak. Nampak. Adalah gambar desa. Dan gambar Kota. Nah, desa dan kota itu 2 wilayah yang Beda. berbeda. Nah, makanya berbicara masalah faktor terjadinya interaksi desa dan kota atau zona interaksi desa dan kota, Ibu sudah mengirimkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah Ibu kirimkan di WA group. Sudah kamu lihat kan? Sudah. Untuk LKPD ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Membantu menjawab LKPD, ini ada video yang harus kamu amati. Ini lihat videonya. Kota. Waktu sekitar 15 menit untuk menjawab pertanyaannya. Nah, siapa yang mau menjawab pertama untuk soal nomor 1? Yan, silakan Yan. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian interaksi menurut para ahli. Menurut pakar geografi Indonesia, Bintarto, interaksi merupakan kontak antar hubungan antara 2 wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Masalah baru ini juga ditemukan pada pola interaksi desa dan kota. Nah, Lela, coba tambahkan Lela. Sama. Lanjut ke yang nomor 2, silakan. Lela. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi desa dan kota. 1. Adanya hubungan saling melengkapi. Dikarenakan wilayah di satu tempat dengan wilayah lain memiliki sifat fisik yang berbeda. 2. Ya. Adanya Coba yang lain, ada yang bisa menambahkan jawaban dari Lela? Tiga, Bu. Nah, silakan. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. 1. Wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementari. Merupakan faktor interaksi wilayah yang disebabkan oleh wilayah-wilayah yang saling melengkapi karena adanya perbedaan sumber daya alam. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Merupakan faktor interaksi wilayah yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga sehingga mempengaruhi interaksi antar wilayah. 3.
kemampuan berpindah dalam ruang, merupakan faktor interaksi wilayah yang disebabkan oleh adanya kemudahan berpindah dalam ruang. Ya, itu dia ditambahkan oleh Sertika bahwa Ibu tekankan di sini faktor interaksi desa dan kota itu menurut Erwal Unman itu ada 3. Yang pertama adanya hubungan saling melengkapi atau regional complementary. Wilayah yang saling melengkapi disebabkan karena perbedaan wilayah dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Suatu wilayah kelebihan sumber daya dan suatu wilayah lain mengalami kekurangan sumber daya. Kedua wilayah ini yang lama-kelamaan akan terjadi interaksi karena didorong rasa saling membutuhkan. Makanya dikatakan adanya hubungan saling melengkapi. Selanjutnya yang ketiga, siapa lagi? Ya, analisis contoh yang berkaitan dengan interaksi desa dan kota tempat di daerahmu. Jawabnya, sebagai contoh, masyarakat di desa memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam, sehingga menghasilkan beras bahan pangan yang lain untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat desa itu sendiri. Dan masyarakat kota, selain itu, masyarakat kota sebagai pusat industri membutuhkan sumber daya manusia dan desa agar dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, silakanlah. Interaksi desa dan kota di daerah saya ialah dalam hal jual beli, yaitu penduduk desa menjual hasil perkebunan dan pertanian mereka untuk dijual di kota. Sebaliknya juga, kota yang jadi penghasil barang-barang di industri akan dipasarkan juga ke desa. Ya, itu dia salah satu contoh interaksi desa dan kota di daerah tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya, yang keempat. Zona interaksi desa dan kota, city ataupun kota, yaitu pusat kota. Suburban adalah area yang lokasinya dekat pada pusat kota. Yang ketiga, suburban fringe adalah semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan kota. Yang keempat, urban fringe adalah semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota. Yang kelima, rural urban fringe adalah suatu jalur daerah yang terletak antara daerah kota dan desa. Yang keenam, rural adalah pedesaan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak paham. Apa yang dapat kita simpulkan dari LKPD yang telah kita sajikan atau presentasikan di atas? Yang pertama, kesimpulan hubungan timbal balik antara desa dan kota, baik secara langsung ataupun tidak langsung. ya. Yang kedua, faktor interaksi. Ada 3, yaitu 1, adanya hubungan saling melengkapi. Zona interaksi, city, suburban, urban fringe, rural urban fringe, dan rural. Ya, itu dia. Ada 6 zona. Contohnya adalah dalam hal jual beli, yaitu penduduk desa menjual hasil perkebunan dan pertanian mereka untuk dijual di kota. Sebaliknya juga, kota yang jadi penghasil barang-barang industri akan dipasarkan juga ke desa. Ada evaluasi untuk materi kita interaksi desa dan kota. Nanti Ibu kirimkan ke WA linknya. Silakan dijawab. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan kita yaitu dampak dari interaksi desa dan kota. Alhamdulillah kita ucapkan ini semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.